Oke. Kalau fokus. Saya Aji dari Sika Galeri. Oke. Eh, Kalau dibilang pekerjaan di sekarang apa? Seniman kan? Dari galeri. Agak jelas sebenarnya. Jadi seniman iya, jadi galeris juga iya, terus ngurusin orang juga iya sih. Jadi nggak jelas gitu antara ya apa ya, pilihannya sih sebenarnya pengen jadi seniman, cuman karena bapak ngewarisin galeri ini jadinya harus ngurusin galeri juga jadinya, dan kejebak juga sih sebenarnya, kayak ada rasa jengah gitu loh di Bali, kenapa sih nggak ada acara ini acara itu, capek ngumpulin orang, bikin aja sendiri jadi gitu. Wah ada ide ini, bikinlah sendiri, kebetulan juga space punya, udah akhirnya bikin. Kalau Bli sendiri sebenarnya udah sejak kapan sih bergerak di bidang seni? Kalau sekolah seni ya memang dari kecil, dari memang kebetulan dulu bapak juga guru di Sesri kan, masih Sesri. Jadi dari kecil tuh emang diajak ke sekolah, dari emang baru bisa jalan lah diajak nongkrong di sekolah. Jadi mainannya emang mainan lempung macam-macam, jadi nongkrongnya sama seniman juga. Terus SMP, SD, SMP selesai udah langsung milih ke SMSR. SMSR langsung masuk ke isi ya, pilihannya cuma itu aja, langsung gitu, tuk nggak ada pilihan kedua ketiga gitu, langsung nggak dapat ya nggak kuliah gitu aja dulu. Senekat itulah dulu gue isi Jogja dulu. Di SMSR dulu jurusannya apa, Mas? Lukis, Di isi juga? isi juga Semuanya? lukis. Oke. Karena dulu nggak mau ngambil jurusan lain karena udah pernah ngerasain kan, kayak patung di rumah tuh, kakek itu dulu pengrajin mebel. Jadi bapak juga kadang-kadang bikin patung, jadi udah tahu gitu ribetnya bikin patung. Ukir juga kriya gitu udah tahu juga teknik-tekniknya gitu. Jadi lukis aja, karena di lukis ngerasa wah ini independen banget, kita bisa ngapain aja kan sesuka hati, benar-benar nggak tergantung sama orang lain, nggak butuh tim, nggak butuh apa, benar-benar. Dan dulu nganggap lukis itu hal yang paling simpel, mau ngelukis di mana aja kapan aja bisa. Tapi setelah makin kesini kok lukis nggak ini ya, nggak simpel ya, ribet ya ternyata gitu. Tapi kalau dari yang aku lihat di IG tuh kan ada beberapa bawah-bawah tuh ada tuh yang foto-foto lukisannya Bli, tapi seiring waktu tuh kayaknya mulai berubah media gitu kan, Ya. berubah jadi apa, kayu dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kalau Bli sendiri biasanya pakai media apa sih kalau berkarya? Kalau umumnya sih kanvas ya, kanvas karena itu ya media yang paling umum ya. Tapi karena berapa tahun belakangan ini ada titik bosan, lukis gini-gini aja, itu nyoba media baru. Nah,
teknik ukir yang nggak pernah dulu kepake, jadi dikeluarin lagi patung, mulai di mix lagi, kayu di mix gitu, karena lihat limbah, karena kampungku tuh ada dulu tuh pengrajin kayu. Tapi biasanya kalau dari karya-karyanya Beli sendiri tuh sebenarnya Beli pengen nyampein apa sih? Karena dari aku lihat kan juga karya-karya Beli itu banyak yang gambar malah cuman dia proporsinya tuh selalu begitu gitu. Proporsinya selalu nggak yang secara anatomi akurat gitu kan. Jadi sebenarnya apa sih yang pengen Beli sampaikan dari karya-karyanya Beli? Yang pengen disampaikan itu sebenarnya sisi gelapnya ini, sisi negatifnya manusia sih pengen disampaikan sebenarnya. Tapi kalau sekarang lebih cenderung ke kritik sosial sih. Tapi dilihat balik lagi, melihat ke diri sendiri lagi. Dari kadang-kadang ada rasa apa ya, jahil kadang-kadang kalau setiap berkarya itu, kadang lihat bikin karya ini ya, bikin orang jadi sebel gitu. Jadi pengen ada rasa ngeganggu gitu. Nah itu dari zaman kuliah TA itu keluar. Dulu ngambil temanya sisi judul TA itu terasing dalam cemas. Jadi ngambil sisi gangguan kejiwaannya manusia. Nah di situ karyaku gelap semua. Sampai dosennya ngomong, aku stres ngeliat karyamu. nggak nyaman aku ngeliat karyamu, nggak bisa dinikmati gitu. Udah dikritik abis. Tapi memang sebenarnya itu targetku sebenarnya. Kalau kita ngomongin sisi gelap, masa karyanya manis enak dilihat gitu, enggak. Menurut aku sampai ke visualnya pun harus ganggu gitu. Tapi akhirnya dari sisi orang lihat nggak diterima karena mengganggu. Nah, aku pulang ke Bali, mulai lagi nyari karakter baru. Dapatlah yang seri Beautiful Lies yang aku gabung yang panjang itu. Jadi ngomongin tentang kebohongan. Nah kalau dilihat dari sisi agama, mungkin bohong itu dibilang nggak boleh. Tapi kalau di sini kita boleh kok berbohong. Bohong itu tidak selalu jelek. Itu ada sisi positifnya kok gitu. Seperti kayak dokter ngomong ke pasien, kalau dia jujur pasti pasiennya mati aja udah gitu kan. Mending dia ngomong, wah besok ibu pasti akan sembuh, sehat gitu-gitu. Jadi kebohongan itu buat aku bisa jadi motivasi yang bagus juga gitu. Tapi ada sisi kadang-kadang orang memanfaatkan kebohongan itu gitu. Jadi hal yang untuk memanfaatkan, ngambil keuntungan gitu. Tapi terus aku jadi ngelihat bahwa baik buruk itu sebenarnya nggak ada. Jadi antara itu sebenarnya bikinan manusia aja. Kalau dia ngomongnya baik terus tapi sebenarnya niatnya jelek, ya jelek aja jadinya. Nah itu fleksibel banget, rancu lah gitu. Jadi kayak bohong, wah pada protes, wah bohong dan karakternya cewek gitu bikinnya kan. Wah ini memang cewek itu selalu jadi pembohong. Enggak, karena aku nganggap bahwa cewek itu sebuah figur yang luar biasa. Dia tangguh banget. Dia bisa jadi lembut, bisa jadi tangguh dan kuat gitu. Nah kalau cowok nggak bisa seperti itu. Nah aku wakilin kenapa karya itu banyak figurnya bentukannya cewek. Karena berbohong tuh susah loh. Gitu. Harus pintar. Kalau orang nggak pintar nggak jago bohong. Udah baru ngomong aja dah lu bohong nih, pasti kena ketahuan gitu. Nah itu jadi orang pada banyak berpikir wah cewek itu selalu bohong. Enggak. Karena aku mewakilin, aku menyampaikan itu implisit, jadi tak sembunyiin gitu. Terus habis itu bikinlah karakter ego monster ini. Monster itu dulu awal-awal nggak ada namanya. Nah study aja lah, bikin monster gitu, gambar, akhirnya ketemu, wah namanya ego aja. Akhirnya riset lagi ego itu apa sih sebenarnya, baca lagi, nyari. Nah itu kita gabungin lagi, aku gabungin lagi. Jadi monsternya itu namanya ego. Kenapa pilih namanya ego? Karena setiap orang punya monster. Di setiap manusia tinggal, dan
ego itu nggak selalu jelek menurut aku. Tinggal gimana dia manusia itu mau kontrol egonya aja. Orang kalau nggak punya ego dia nggak bisa hidup juga. Jadi tema-temanya jadi lebih ke kayak permainan ego dan manusia. Jadi makanya karakter egonya itu nggak selalu serem monster, tapi kadang-kadang lucu, bego, goblok gitu. Jadi ego itu kadang-kadang hal yang goblok juga gitu kan, konyol gitu-gitu. Tapi kalau beli sendiri prefer main digital apa masih bikin karya secara manual? Aku dua-duanya, main digital kadang-kadang bikin di iPad gambar, kadang-kadang gampang buat ngilangin jenuh nongkrong ya udah gambar. Terus tapi secara fisik memang lebih seneng sih yang tradisional sebenarnya, nyentuh barangnya 3 dimensi, kotor-kotornya itu beda banget rasanya. Kalau digital gampang banget, mau gambar 10 meter ya cuma segini, digedein tuh bisa jadi 10 meter gitu. Kalau lukis 10 meter edan loh gitu, rasanya beda banget, capek itu beda, puasanya beda gitu. Kan dulu beli di Jogja kan, kenapa milih balik ke Bali lagi? Itu kewajiban. Itu kewajiban. Kan Bri kan punya ini nih, Sika Galeri nih. Kalau ada yang kenalin kan, Sika ini kan selalu ngundangnya belakangannya banyak seniman-seniman muda gitu. Apakah itu bentuk Bri untuk menyegarkan lagi Sika, apa Bri mau ayo berkembang terus? Sebenarnya konsep awalnya Sika yang dibikin sama bapak itu memang mensupport seniman muda dan lebih cenderung ke istilahnya bapak tuh karya seni yang eksperimen. Dia lebih cenderung ke support ke sana. Tapi kan karena bapak generasinya udah tua kan, jadi teman-temannya itu selalu yang tua-tua kan jadinya. Nah mereka tuh jadi aku minta dong jatah pameran, ya udah jadi akhirnya masuk ya tua-tua lagi kan. Nah setelah bapak nggak ada, aku pengen mengembalikan konsepnya Sika lagi, jadi mensupport yang muda-muda. Kalau istilahku, aku menjual bibit. Karena apa ya? Menurut aku lebih menyenangkan sih kalau yang muda-muda, karena lebih secara ide mereka lebih liar. Aku pengen merangsang seniman muda nih, ayo dong eksperimen lagi dong dengan karyanya gitu. Jangan takut-takut gitu. Nah, seniman Bali itu masih takut dengan hal-hal eksperimen kayak gitu. Nah setelah aku berapa kali bikin, mereka baru bisa melihat lagi, oh iya ding, karya-karya kayak gini juga bisa kok, layak kok masuk galeri gitu. Nah dari situ aku mulai memberikan masukan bahwa standar galeri itu harus begini, harus begini. Ya, jadi lebih mereka tuh jadi punya kesadaran bahwa tidak melulu karya masuk galeri itu lukisan konvensional. Pesan buat seniman atau seniman Bali lah, kalau mau bikin pameran bikin aja, nggak usah nunggu dari galeri.